Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Ibu Sulistiawati, akan melanjutkan materi matematika, yaitu strategi sistem persamaan linear 3 variabel. Tujuan dari mempelajari materi ini adalah untuk menggali materi-materi tentang konsep dari sistem persamaan 3 variabel yang didapat dari masalah perdagangan, pengalokasian harga barang, dan masalah kontekstual sehari-hari. Pengetahuan atau konsep matematika banyak diterapkan dalam menentukan harga jual. Nah, di sini ada contoh jika Anda mempunyai usaha jus buah dan mendapatkan pesanan 100 gelas. Biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi diperkirakan sebesar Rp400.000. Dengan rincian, biaya bahan baku Rp250.000, biaya tenaga kerja Rp100.000, dan biaya lain-lain Rp50.000. Nah, jika kita menginginkan laba sebesar 15%, maka berapa sih harga jus 1 gelas yang harus kita jual? Nah, untuk itu kita harus mengetahui harga total. Harga total yaitu biaya total ditambah laba. Nah, biaya total tadi adalah 400.000. Laba yang kita inginkan adalah 15%, sehingga 15% dikali 400.000 yaitu 60.000, sehingga harga total adalah 460.000. Nah, karena pesannya ada 100 gelas, maka harga per gelas adalah 4.600. Nah, di sini ada contoh yang lain. Misalnya kita mencari harga item buah dari sebuah toko. Budi membeli 3 kg jeruk, 2 kg anggur, dan 5 kg melon, membayar uang sebesar 129.000. Nah, jadi persamaannya kita buat jika jeruk sama dengan X, anggur sama dengan Y, dan melon sama dengan Z, maka diperoleh persamaan 3X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 129. Nah, kemudian Sulaiman di toko dan hari yang sama membeli 1 kg jeruk, 3 kg anggur, dan 2 kg melon, membayar uang sebesar 138.000. Jadi persamaannya X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 138.000. Sedangkan Zahra membeli 4 kg jeruk, 5 kg anggur, dan 3 kg melon dengan biaya sebesar 247.000. Jadi persamaannya 4X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 247.000. Nah, kita harus mencari nilai dari X, Y, dan Z, yaitu dengan cara substitusi atau dengan cara eliminasi atau dengan cara gabungan antara substitusi dan eliminasi. Nah, jika Pak Anwar mau membeli 10 kg buah jeruk, 10 kg buah anggur, dan 10 kg buah melon di toko tersebut, berapa yang harus dibayar Pak Anwar? Nah, setelah kita mencari nilai X, Y, dan Z-nya, maka kita akan mengetahui berapa yang harus dibayar Pak Anwar dengan persamaan 10X ditambah 10Y ditambah 10Z. Nah, di sini ada contoh soal cara menyelesaikan sistem persamaan linear. Di sini ada 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 7. Kemudian X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 2.
kemudian 3X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 7. Sekarang bagaimana kita mencari nilai X, Y, dan Z dengan menggunakan metode substitusi. Nah, caranya adalah persamaan pertama ini kita ubah ke dalam fungsi X dan Z. Jadi persamaan pertama adalah 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 7. Ini kita ubah dalam fungsi X dan Z. Jadi Y sama dengan 7 dikurang 2X-nya ini pindah ke kanan sehingga menjadi dikurang 2X, kemudian Z-nya jadi dikurang Z, sehingga persamaan yang Y sama dengan 7 dikurang 2X dikurang Z ini kita sebut persamaan keempat. Selanjutnya, persamaan 4 kita substitusikan ke persamaan 2. Jadi persamaan 2, X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 2. Nilai Y kita ganti dengan persamaan 4, yaitu 7 min 2X min Z, sehingga menjadi X ditambah 2 kali 7, 14 dikurang 2 dikali 2X, 4X dikurang 2 dikali Z, 2Z dikurang Z sama dengan 2. X dikurang 4X, hasilnya 3X. Kemudian min 2X dikurang Z sama dengan min 3Z sama dengan 2 dikurang 14. Nah, ini 14 dari sebelah kiri kita pindah ke sebelah kanan. Selanjutnya kita bagi dengan min 3, sehingga persamaannya menjadi X ditambah Z sama dengan 4. X sama dengan 4 dikurang Z. Nah, ini persamaan ke-5. Selanjutnya, persamaan keempat kita substitusikan ke persamaan 3. Nah, ini persamaan 3, 3X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 7. Ya, 3X dikurang, ini 7, kemudian ini karena negatif ketemu negatif jadi positif, jadi 2X, negatif ketemu negatif jadi positif, ditambah Z, tambah 2Z sama dengan 7. Nah, sehingga didapat 3X ditambah 2X ditambah Z ditambah 2Z sama dengan 7 ditambah 7. Nah, ini 7 yang di sebelah kiri pindah ke kanan jadi plus. Sehingga didapat 5X ditambah 3Z sama dengan 14. Ini persamaan ke-6. Nah, selanjutnya persamaan 5 disubstitusikan ke persamaan 6 sehingga diperoleh, nah ini persamaan 6, 5X ditambah 3Z sama dengan 14. Persamaan 5 tadi adalah X sama dengan 4 dikurang Z. Nah, sehingga 5 dikali 4 20, 5 dikali Z jadi dikurang 5Z ditambah 3Z sama dengan 14. 5Z ditambah 3Z min 2Z sama dengan 14 dikurang 20. Ini 20 di sebelah kiri kita pindahkan ke kanan, jadi dikurang. Hasilnya min 2Z sama dengan min 6. Z sama dengan min 6 dibagi min 2 sama dengan 3. Jadi nilai Z dapat 3. Selanjutnya
kita substitusikan nilai Z sama dengan 3 ke dalam persamaan 5, sehingga diperoleh X tambah Z sama dengan 4, X tambah 3 sama dengan 4, X sama dengan 4 dikurang 3, X 1. Selanjutnya, setelah didapat nilai X sama dengan 1 dan Z sama dengan 3, kita substitusikan ke persamaan 1, sehingga diperoleh 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 7, 2 dikali 1 ditambah Y ditambah 3 sama dengan 7. Y sama dengan 7 dikurang 2 dikurang 3. Y sama dengan 2. Sehingga didapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, dan 3. Jadi nilai X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Nah, itu adalah cara mencari persamaan linear 3 variabel dengan cara substitusi. Nah, selanjutnya adalah contoh dengan menggunakan metode eliminasi. Ini persamaannya sama. Nah, untuk mencari persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi, jadi kita harus menghilangkan salah satu variabel. Nah, di sini yang kita eliminasi antara persamaan 1 dan 2. Jadi persamaan 1 dan 2, variabel yang akan kita hilangkan adalah variabel Z. Sehingga karena koefisiennya 1, ini tidak perlu kita kalikan. Jadi 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 7, X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 2. Nah, ini kita tambahkan 2X ditambah X jadi 3X, Y ditambah 2Y 3Y. Ini karena lambangnya berbeda, 1 ditambah 1 dikurang, jadi Z-nya 0. Kemudian 7 ditambah 2 9, sehingga didapat persamaan X ditambah Y sama dengan 3. Ini kita sebut persamaan keempat. Nah, selanjutnya kita eliminasi antara persamaan 1 dan 3. Nah, Z-nya juga yang kita hilangkan. Nah, di sini karena ini nilai koefisiennya 1, di sini 2, maka persamaan pertama harus kita kali 2, persamaan ketiga ini kita kali 1, sehingga didapat ini dikali 2 jadi 4X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 14. Kemudian ini tetap persamaan ketiganya, 3X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 7. Nah, supaya variabel X-nya hilang, maka ini harus dikurang. 4X dikurang 3X sama dengan X. Kemudian 2Y dikurang min Y, berarti ini negatif ketemu negatif jadi positif, jadi 3Y sama dengan 14 dikurang 7 sama dengan 7. Nah, ini kita peroleh persamaan kelima. Selanjutnya kita eliminasi antara persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, jadi X ditambah Y sama dengan 3 dan X tambah 3Y sama dengan 7. Ini kita hilangkan variabel X-nya. Karena ini positif-positif, jadi harus dikurang.
X dikurang X hasilnya 0, kemudian Y dikurang 3Y sama dengan min 2Y. 3 dikurang 7 min 4, sehingga Y sama dengan min 4 dibagi min 2 sama dengan 2. Antara persamaan 5 dan 6 menggunakan konsep penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel. Jadi yaitu ini X tambah Y sama dengan 3, kemudian X tambah 3Y sama dengan 7. Karena yang akan kita hilangkan adalah variabel Y-nya, maka persamaan kelima ini harus kita kalikan 3, persamaan ke 6 tetap kali 1, sehingga persamaan kelima menjadi 3X ditambah 3Y sama dengan 9. X tambah 3Y sama dengan 7. Nah, supaya hilang maka harus dikurang. Jadi 3X dikurang X sama dengan 2X. 9 dikurang 7 sama dengan 2. X sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Nah, setelah itu kita substitusikan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 ke dalam persamaan 1. Jadi 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 7. 2 dikali 1 ditambah 2 ditambah Z sama dengan 7, sehingga Z sama dengan 7 dikurang 2 dikurang 2, Z sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah cara eliminasi. Nah, selanjutnya adalah contoh dengan menggunakan metode gabungan, yaitu metode substitusi dan eliminasi dengan persamaan yang sama. Nah, ini caranya yang pertama adalah kita eliminasi antara persamaan 1 dan 2. Caranya sama ya tadi dengan yang cara kedua. Kita hilangkan variabel Z-nya sehingga didapat persamaan ke-4. Selanjutnya kita eliminasi antara persamaan 1 dan 3. Caranya sama tadi dengan cara yang kedua sehingga didapat persamaan ke-5. Selanjutnya kita eliminasi persamaan ke-4 dan persamaan ke-5. Nah, ini sama caranya. Selanjutnya, setelah kita mengeliminasi persamaan ke-4 dan ke-5 dan mendapatkan hasil Y sama dengan 2, ini langsung kita substitusikan Y sama dengan 2 ke persamaan 4 sehingga didapat X sama dengan 1. Nah, setelah X didapat 1 dan Y2, ini langsung kita substitusikan ke persamaan 1 sehingga didapat Z sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya 1, 2, dan 3. Nah, jadi kalian sudah mengerti untuk mencari persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan cara substitusi, cara eliminasi, atau gabungan dari cara eliminasi dan substitusi. Jadi ini tergantung kalian mana yang lebih gampang menggunakannya.
Selanjutnya adalah penugasan kedua. Nah, ini ada soal, silahkan kalian kerjakan. Yang pertama ini dengan menggunakan metode substitusi. Selanjutnya soal yang kedua ini dengan menggunakan metode campuran, yaitu cara substitusi dan eliminasi. Selanjutnya soal ketiga ini terserah kalian menggunakan metode apa. Silahkan dikerjakan soalnya. Nah, demikianlah materi kita kali ini. Selamat belajar. Matematika menyenangkan, kamu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.